Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Fajriah dari kelas 2A Program Studi Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Di sini saya akan melakukan praktikum biokimia, yaitu uji coba protein. Ya udah, yuk langsung aja kita uji coba. Oke, yang pertama kita persiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama terdiri dari lilin, terus ada cotton bud untuk kita mengoleskan sampel pada kertas HVS. Terus ada kertas HVS sebagai alat uji cobanya. Lalu ada sampel susu bubuk yang dicairkan. Terus ada kuning telur, ada putih telur, sari buah, pasta keju, dan tepung yang dicairkan. Oke, langkah yang pertama kita oleskan putih telur pada kertas HVS dengan menggunakan cotton bud. Kita celupkan cotton budnya terlebih dahulu pada putih telur, lalu kita oleskan pada kertas HVS yang sudah diberi label putih telur. Kita oleskan secara merata. Setelah itu, kita mengeringkan kertasnya dan tunggu beberapa menit. Selanjutnya kita juga mengoleskan kuning telur pada kertas HVS dengan menggunakan cotton bud. Kita oleskan secara merata. Setelah itu kita menunggu beberapa saat untuk dikeringkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita juga mengoleskan pada susu bubuk. Kita oleskan susu bubuk yang sudah dicairkan pada kertas HVS dengan menggunakan cotton bud. Kita oleskan secara merata, lalu kita keringkan beberapa saat. Yang selanjutnya kita juga mengoleskan tepung terigu yang sudah diberi air pada kertas HVS. Kita mengoleskannya dengan menggunakan cotton bud dan oleskan secara merata. Setelah itu kita mengeringkannya beberapa saat. Yang selanjutnya kita juga mengoleskan pasta keju dengan menggunakan cotton bud. Kita oleskan pasta keju pada kertas HVS yang sudah diberi label pasta keju. Kita oleskan secara merata. Setelah itu kita keringkan beberapa saat. Selanjutnya kita mengoleskan sari buah dengan menggunakan cotton bud. Kita celupkan terlebih dahulu pada sari buah. Lalu kita oleskan pada kertas HVS yang sudah diberi label sari buah. Kita oleskan secara merata. Setelah itu kita keringkan beberapa saat. Setelah semua kertas HVS sudah dikeringkan, lalu kita bisa mulai proses pembakarannya. Nah, yang pertama kita membakar kertas HVS yang tidak diolesi apapun. Selanjutnya kita membakar kertas HVS yang sudah diolesi putih telur dan sudah dikeringkan. Kita bakar di atas lilin. Selanjutnya kita membakar kertas HVS kuning telur yang sudah dikeringkan. Kita bakar sampai kertasnya seperti ini. Yang selanjutnya kita membakar kertas tepung terigu yang sudah dikeringkan. Kita bakar di atas lilin sampai seperti ini. Selanjutnya kita membakar kertas susu bubuk yang sudah kering. Kita bakar di atas lilin hingga menjadi seperti ini. Yang selanjutnya kita juga membakar kertas pasta keju yang sudah kering. Kita bakar di atas lilin sampai menjadi seperti ini. Yang selanjutnya kita juga membakar kertas sari buah yang sudah dikeringkan di atas lilin sampai menjadi seperti ini. Setelah semua kertas HVS sudah dibakar, kita bisa mulai membandingkan bau kertas HVS yang sudah diolesi dan kertas HVS yang biasa. Yang pertama kita mencoba bau pada kertas HVS yang biasa atau tidak diolesi apapun. Kita bau kertasnya. Baunya seperti kertas HVS biasa.
yang sudah dibakar. Selanjutnya kita mencoba pada putih telur. Kita coba baunya sama seperti kertas HVS yang tidak diolesi apapun tadi. Artinya putih telur mengandung protein. Kita mencoba bau pada kuning telur. Kita bau kertas HVS yang sudah dibakar ini baunya sama seperti kertas HVS yang tidak diolesi apapun tadi. Artinya kuning telur mengandung protein. Selanjutnya pada susu bubuk. Kita bisa bau kertasnya terlebih dahulu. Kertas pada susu bubuk baunya juga sama seperti kertas HVS tadi. Artinya susu bubuk juga mengandung protein. Selanjutnya kita mencoba bau pada kertas tepung terigu. Kita bau kertasnya. Kertas tepung terigu baunya sama seperti kertas HVS yang dibakar. Artinya tepung terigu juga mengandung protein. Selanjutnya kita mencoba pada pasta keju. Kita baunya sama seperti kertas HVS yang dibakar tadi. Artinya pasta keju juga mengandung protein. Selanjutnya kita mencoba bau pada sari buah. Kita bau terlebih dahulu. Sari buah baunya sama seperti kertas HVS tadi. Artinya mengandung protein. Oke, yang pertama kita persiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, yang terdiri dari sendok, terus ada gelas, ada air 1 gelas, ada putih telur yang sudah disisihkan, terus ada air cuka, air garam, larutan sabun cuci piring. Yang pertama kita campurkan segelas air pada putih telur yang sudah disisihkan tadi. Setelah itu kita aduk menggunakan sendok, aduk sebanyak 20 kali. Lalu setelah itu kita mencampurkan larutan putih telur dengan larutan air garam. Kita campurkan dengan menggunakan sendok, masukkan 10 sendok saja. Lalu setelah itu kita diamkan. Lalu yang berikutnya kita mencampurkan 10 sendok larutan putih telur pada larutan air cuka. Kita masukkan dengan menggunakan sendok. Setelah itu kita diamkan beberapa saat. Yang berikutnya kita mencampurkan 10 sendok air larutan putih telur pada larutan cuci piring. Setelah itu kita diamkan beberapa saat. Lalu percobaan yang selanjutnya kita mencoba pada kuning telur. Yang pertama ada kuning telur, terus ada air 1 gelas, ada sendok, ada gelas, terus ada larutan cuci piring, ada air garam, dan ada air cuka. Yang pertama kita masukkan 1 gelas air pada kuning telur yang disisihkan. Setelah itu kita aduk menggunakan sendok sebanyak 20 adukan. Berikutnya kita memasukkan 10 sendok air larutan kuning telur pada air cuka. Kita masukkan menggunakan sendok sebanyak 10 sendok, lalu kita diamkan. Lalu yang berikutnya kita masukkan 10 sendok larutan kuning telur pada larutan air garam. Setelah itu kita diamkan beberapa saat. Lalu yang berikutnya kita masukkan 10 sendok larutan kuning telur pada larutan cuci piring. Setelah itu kita menunggu beberapa saat. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa kelarutan protein akan berkurang bila ke dalam larutan protein ditambahkan garam-garam anorganik. Pengendapan terus terjadi karena kemampuan ion garam untuk menghidrasi, sehingga terjadi kompetisi antara garam anorganik dengan molekul protein untuk mengikat air. Karena garam anorganik lebih menarik air, maka jumlah air yang tersedia untuk molekul protein akan berkurang.
Selanjutnya pada larutan cuka. Kita bisa lihat bahwa kelarutan protein akan meningkat jika diberi perlakuan asam yang berlebih. Hal ini terjadi karena ion positif pada asam yang menyebabkan protein yang semula bermuatan netral atau nol menjadi bermuatan positif yang menyebabkan kelarutannya akan bertambah. Yang selanjutnya pada larutan cuci piring. Sabun cuci piring memecahkan tegangan permukaan air dan mengikat protein. Dan pada larutan cuci piring, protein akan mengalami denaturasi. Lalu kita bisa lihat pada larutan kuning telur dan larutan putih telur. Keduanya terlarut dalam air karena keduanya adalah protein, dan protein bersifat larut dalam air. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.